Tadi coba. Memang Fikri ini memang. Lanjut ya. Tidak ada begini di sidrap, yang di kiri bawah itu tidak ada di sidrap. Gimana mau macet? Tidak ada jalan tol, tidak ada jalan layang ya. Lampu merah sudah berapa Fikri? Dua, itu pun kalau dipakai. Dua. Ya kayak di Melak lah, di Kubar juga begitu. Jadi kalau kita, ya kayak gitu deh. Penajam berapa Farhan, penajam lampu merahnya? Nah itu kan menandakan kan bahwa mau menyambut IKN, katanya kan ada kabupaten penopang terselenggaranya IKN. Gimana? Stakeholder terjadi. Jadi sangat Balikpapan dan memang itu udah maju. Penting loh IKN itu sepi. Sepi iya, terus euforianya itu kan sama dia Balikpapan Jakarta dan sekitarnya. Sementara untuk ini sana, mereka jual tanah yang ada banyak. Terus sudah menghayal akan terjadi 2045. Saya sudah isi orang saya lupain siapa gitu. Lanjut 2000. Ya karena kan itu lama membentuk habitat baru. Oke, sekarang masalah lingkungan global saya bandingkan dengan komitmen dan kerjasama multilateral. Jadi sebenarnya permasalahan lingkungan itu tidak lepas dengan kerjasama multilateral. Kenapa? Bumi cuma satu. Bumi cuma satu, orangnya banyak, negaranya banyak, keputusannya banyak, kebijakannya banyak, permasalahannya apalagi. Sehingga tidak dipungkiri komitmen atau kerjasama multilateral itu menjadi solusi. Nah, sekarang kita berangkat dari kondisinya dulu. Aktivitas manusia dan ekosistem. Kita mau nggak mau bicara manusia dan bumi. Ya. Satu, ekosistem banyak berubah dan mengalami degradasi. Nilai atau mutunya. Kayak manusia itu berkurang imunnya. Terkait aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menyebabkan kebutuhan pangan di masa depan. Saya skip aja. Saya sedikit yang hari. Enggak, ini kan penurunan kualitas lingkungan itu akan berdampak pada tingkat hasil pangannya. Sementara kebutuhan pangan meningkat. Kalau di Amerika mengembangkan transgenik, Indonesia organik bagus, transgenik yang tidak ada nilai gizinya, yang ada menyebabkan kanker. Transgenik. Itu kedelai. Padahal yang transgenik. Kedelainya besar, yang nggak tahu, kompetensinya nggak tahu. Kedelainya kan impor. Logikanya lo di sana makan tempe menghasilkan kedelai, padahal kedelai itu untuk menghasilkan minyak untuk kendaraan. Tapi ini sudah buat tempe makan kedelai. Ini kedua, eksploitasi sumber daya alam yang tidak sustainable menyebabkan degradasi ekosistem. Jadi bukan hanya terkait kayunya aja yang diambil, tapi pengaruh ketika kayu itu diambil juga betul. Jadi harusnya sustainable, ambil satu atau ambil dua, empat, kan begitu. Tapi kalau kita konteksnya ke masyarakat adat di hutan-hutan, ya itu jauh lebih sustainable cara hidup mereka. Pemerintah, negara. Ya, kalau di Papua itu konteksnya food estate ya. Ya mati. Ini fungsi nggak? Big? Kedengaran Ibu suaranya. Sekarang oh, iya, dari tadi mati bro. Bes. Ini fungsi ya? Iya Bu. Haruskah saya ulang dari slide pertama? Nggak usah. Slide pertama awalnya ada dapat awalnya aja sih Bu, terus kemudian mati, tapi ada lah. Oh, karena saya jauh dari ini ya. Gini. Mau ganti lagi. Awan digoyang kalau begini. Kalau gitu tetangga saya Bu kalau gitu Bu.
Ya? Tetangga saya kalau itu Bu tadi. Goleng-goleng tanggamu. Oke, degradasi ekosistem menyebabkan jasa degradasi jasa ekosistem mereka yang semua yang menjadi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Kayu ya, airnya, udaranya. Nah, segala hal kalau tidak sustainable akan menyebabkan kesejahteraan manusia. Karena nggak bisa bayangkan orang nggak ada udara, tinggal di mana? Mau tinggal di Mars. Ini tetap bumi. Kalau buminya tidak lagi menyediakan jasa ekosistem, mau tinggal di mana? Tidak ada alternatif lain. Kalau dikembangkan mungkin kehidupan di luar angkasa itu akan terbatas. Tidak seperti di Indonesia, seperti apa di bumi, sorry. Di bumi, saya pikir di bumi cukup adil ya memberikan segalanya, cuma manusianya ada yang di. Ya, terlalu rakus. Kita mati air seminggu, woi. Di Afrika yang hujannya cuma setahun 2 kali. Ya, Burkina Faso udah kamu cek, tahun cuma 2 kali. Makanya dia sangat ini sangat ya. Bukan lagi kelaparan, krisis ya, krisis segalanya. Jadi gizi buruk, krisis pangan, kelaparan, malnutrisi semuanya ada di sana. Ditambah dia kemiskinan kan, jadi semua tidak terakses dengan baik. Nah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak ya untuk melakukan eksplorasi. Oke, next. Tadi ya. Nah sekarang temuan Millennium Assessment, jadi menemukan bahwa kenapa dikatakan berkurangnya jasa ekosistem ya. Ini tadi 60% jasa ekosistem dunia mengalami degradasi. Jadi hampir semua ekosistem itu berkurang nilainya. Yang kedua, 15 dari 24 ekosistem yang dikaji dalam kondisi rusak. Jadi kalau mau cek berapa ekosistemnya, kalian buka. Ya. Terus sejak tahun 80, 35% ekosistem mangrove dunia hilang. Padahal mangrove karbon tertinggi dibandingkan hutan hujan. Ya. Hanya kita di OP di Jokowi kan. Terus sekitar 20% terumbu karang hilang dan 20% mengalami degradasi. Degradasi itu bukan karena ulah manusia, kenaikan suhu bumi juga menyebabkan terumbu karangnya memutih dan mati. Terus berikutnya polusi hara. Ini kebanyakan dihasilkan oleh perkebunan sawit. Jadi kalau sawit itu kan pupuknya tinggi. 1 tahun itu sawit itu sekitar kilo. Satu pohon. Nah itu entah bagaimana metodenya, kebayang kalau kamu menanam pohon di tanah. Kalau ribuan pohon disebar itu kalau dia hujan kan menyebabkan dia nutrisi sebenarnya, tapi kan tidak pada tempat air. Selain itu juga ini pengaruh ke sumber air. Berikutnya laju kepunahan spesies 100 sampai 1000 kali lebih tinggi dari kondisi sebelumnya. Kalau mau lihat ini di tes ya. Tes. Jadi biasanya dia akan menerapkan red table ya untuk beberapa endangered species. Jadi dia menghitung jumlah. Makanya kalau berteman di Instagram dia berteman sama WM, dia akan memberikan asesmen. Kemarin saya dikirimin email tuh bahwa dia detektif padahal kan mengupayakan ketahanan pangan tidak merusak lingkungan yang ada. Kebayangkan di hutan di Papua itu mau dibikin sama di Kalimantan Tengah mau dibikin lahan singkong. Kebanyakan singkongnya nanti maulah orang nanam di hutan seluas itu. Terus untuk apa singkongnya gitu? Mau dibikin tela-tela. Ya itu tadi kan harusnya mempertimbangkan kearifan lokal juga lah, artinya masyarakat itu makan gak singkong gitu loh. Maukah orang Indonesia makan singkong terus?
Itu sudah nggak nendang. Farhan mau nanya apa, Nak? Ya Bu, saya mau bertanya Bu. Sebelumnya saya minta maaf kalau off game Bu, karena tadi bandwidth-nya low. Kalau saya hidupin nanti. Rasanya. Ya Bu, saya mau nanya Bu. Ini kan ada yang namanya Sustainable Development gitu kan Bu, SDGs itu. Nah, itu Sustainable Development beda dengan SDGs. apa Bu? Maaf Bu, kurang terdengar Bu. SDGs itu kan program dari PBB. Jadi, Sustainable Development Goals itu kan Bu, SDGs. enggak, maksudnya konteks kalimatnya berbeda. Nanti dulu, sabar. Fadia, lihat sebelumnya Fadia. Ya, maksudnya di sini sustainable ini kan berkelanjutan. Kalau sustainable development itu program dari PBB. Yang mau ditanyakan apanya? Ya pokoknya berkelanjutan Bu. Nah gini Bu pertanyaannya Bu, apa namanya, kalau saya perhatikan Bu, kayak program-program itu kan Bu standarnya Bu itu kayak ditentukan dengan infrastruktur yang dimiliki sama negara-negara yang sudah bisa dikatakan apa ya, develop kan Bu. Nah sementara kalau kita perhatikan kayak negara-negara berkembang itu kebanyakan masih sumber penghasilan negaranya itu ya dari sektor-sektor yang bisa dikatakan memang menyumbang apa namanya, kerusakan lingkungan Bu. Kalau misalkan Indonesia aja ya, Indonesia kan sawit itu kan kalau misalkan di Eropa kan ditolaknya karena alasan lingkungan Bu, karena apa namanya, katanya tidak ramah lingkungan bla 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 gitu. Padahal di Eropa sendiri itu mereka punya ini apa ya, minyak yang dari itu apa sih namanya, biji chia itu apa sih namanya, bunga matahari. Nah itu padahal lebih banyak mengambil lahan ketimbang sawit, dan produksinya pun sawit itu jauh lebih besar ketimbang bunga matahari. Nah, kenapa Bu standar yang digunakan itu standar negara maju gitu untuk yang apa namanya, untuk frame apa namanya, di dalam sektor lingkungan ini yang digunakan kayak sistem negara maju, sehingga kayak negara-negara berkembang itu agak sulit untuk mencapai target tersebut Bu gitu. Oke, coba saya jawab ya. Pertama yang buat kebijakan siapa Farhan? Kalau menurut saya buat kebijakan Bu yang negara-negara yang apa namanya, apa sih namanya, yang ada dalam forum tersebut gitu nah Bu, kayak misalkan. Itu negara apa? Kenapa Bu? Negara maju atau negara develop atau underdevelop? Kebanyakan negara develop sih Bu, kalau yang nyusun seperti itu. Ya kan? Karena, yang iya. pasti yang bikin standarnya kan dia. Benar. Kan? Saya kembali ke konteks kalimatnya. Jadi yang membuat itu yang bikin standar, kan? Yang kedua, ketika bicara case CPO Indonesia ditolak di Uni Eropa, siapa yang masuk? Kenapa Bu? Ketika CPO Indonesia ditolak di Uni Eropa, CPO siapa yang diterima? Kalau setahu saya Bu, Uni Eropa itu sudah mulai meninggalkan CPO Bu, baik dari Indonesia sama Malaysia. Mereka menggunakan produk-produk minyak dari minyak nabati negara mereka sendiri Bu, kayak misalkan minyak bunga matahari sama ini minyak canola atau minyak canola sama minyak olive oil itu nah Bu. Kalau canola itu buat beda peruntukannya. Sama minyak olive oil Bu. Sekarang ini loh, CPO ini kan tidak hanya untuk dalam kategori konsumsi secara minyak aja ya, dalam arti produk minyak saja. Kan produk turunan dari CPO banyak banget. Dan juga gini, black campaign ya kemarin ya. Kalau saya bilang kalau makanya ada CPO-PC, bagaimana itu yang nanam loh, jajah juga. Yang mau diambil hasilnya baru dikirim lagi ke negara mereka. Jadi sebenarnya gini loh, kalau dibilang circle-nya kenapa sawit ada di Indonesia, sawit ada di Malaysia, ada di Thailand, segala macam, itu bukan masalah yang baru sehari, 2 hari kita pikirkan seperti itu. Jadi mereka membangun kondisi memang negara selatan itu menjadi victim, mereka tidak maju, mereka harus menanam ini, nanti mereka juga akan berdalih bahwa ini merusak lingkungan, pelanggaran HAM, deforestation, eksploitasi hak buruh, ya kan? Terus rumah kaca segala macam. Jadi banyak hal ya. Artinya ini bukan
bukan berarti persoalan. Jadi kita harus membedahnya panjang banget ini Pak. Kalau kita mulai dari konteks rejimnya, ketika Uni Eropa membuat proteksi, ya sudah punya pasar lain, ya kan? Ya begitulah, rewriter lah kalau saya bahasakan. Nanti ketika dia mau mengatakan ini bagian dari tidak sustainable development, siapa yang bangun? Ya tadi. Jadi itu tidak hanya terkait sawit ya, produk yang legal saja dalam artian kopi saja itu menerapkan sampai standar yang paling rigid. Ditolak sama Uni Eropa kemarin ada mahasiswa yang mengikuti ternyata diterima di Amerika. Nah itu tadi yang saya bilang di sini tentang kompetitoran kah, saingan kah untuk menerapkan eco label yang sedetail mungkin, tapi pertanyaannya harga, quality, ya kan? Nah kadang juga ini dicatnya ke konteks politik. Ya, jadi ada konteksnya satu sisi dia ada ketidaksukaan atau apa bahasanya ya, dislike gitu, jadi dia mainin politik dagang yang kadang alibi yang dibuat sama Uni Eropa yang kadang, makanya saya tidak bisa menjustifikasi ini masalahnya. Jadi kita lihat dulu konteks seperti apa, pendalaman lagi untuk menyatakan bahwa ini salah atau benar. Terus juga saya pikir bukan hanya sawit ya, kayak produk-produk perikanan Indonesia itu kan banyak yang ditolak di Uni Eropa katanya tidak sesuai size-nya. Tapi pertanyaannya ketika Taiwan, Hong Kong, Malaysia diterima, ikannya dari mana? Illegal fishing, ya kan? Makanya sushi itu mahal banget gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Makanya senang sampai apa sih kelautan itu tidak akan kuat ketika masih banyak jadi kalau konteks sawit saya pikir ini antara yang membutuhkan, antara yang menanam, jasa produsen, konsumen dengan broker ini yang kadang sulit untuk kita mencari pembenaran. Jadi kita perlu telisik lagi, benerkah, terus case-nya di mana. Belum lagi tentang kabut asapnya. Setiap ada fase di mana proses musim tanam kan itu sawit tapi dibakar nih. Yang tidak berfungsi dibakar, lagi lahan. Karena setiap tahun selalu makanya ada moratorium. Tapi pertanyaannya, Malaysia protes, Singapura protes, berani protes, perusahaannya siapa yang bakar? Malaysia sama kan? Orangnya Cina bu, orangnya India, tapi warga negaranya Malaysia. Nah makanya saya bilang kadang bicara masalah lingkungan hidup tidak bisa bicara konteks kedaulatan karena ini siapa pelaku tahu dan pelaku tanggung jawab kan gitu kan masalah tanggung jawab. Jadi mungkin Farhan nanti kalau mau bertanya lagi kita lihat dulu case-nya dalam konteks seperti apa di tahun kapan yang nantinya itu muncul lagi proteksi. Jadi saya pikir TPOPC tahun-tahun kemarin ya 2019 sempat muncul lagi proteksi dari Uni Eropa RD2 RD12 saya lupa. Jadi dia makanya menolak produk sawit dari Indonesia. Malaysia karena tapi dia proses diplomasi. Makanya saya bilang kalau masalah-masalah lingkungan ini reject barangnya, pindah pasar atau kita berikutnya pindah pasar sekaligus memperbaiki quality untuk pasar sebelumnya. Makanya saya bilang kadang kalau ada barang di reject itu saya tanya apakah ada diversifikasi produk yang nantinya diterima lagi sama pasar pertama, sementara yang di reject itu pindah ke pasar lain di negara lain yang mau menerima dengan harga yang mungkin jauh atau sama. Karena kan pasar Eropa ini kan pasar yang sangat dituju kan, pasar yang menarik. Padahal pasar Asia, pasar Eropa, Amerika, pasar Afrika juga Asia Selatan mau. Tapi kita kadang kayaknya banget kalau produknya dari Eropa. Nanti ada pasaran Indonesia, ini kopi Indonesia kan seperti itu. Yang kadang-kadang membuat ditambah lagi mereka memang ketat untuk mengawasi eco label itu tadi. Ya, kan? Ya. Bikin bukan dirimu. Kuliah sama Mulia. Universitas Mulia di Balikpapan. Yang ada anaknya yang itu, yang mahasiswanya yang bikin investasi bodong. Kenapa? Iya, sudah. Oke, Unmul Balikpapan. Lanjut, ya.
Dilihat kalau samarnya lewatin. Ih, kamu pusing kalau samarnya diperhatikan. Lewatin, skip gitu loh. Oke, oke, oke. Ya tadi dia bunuh mulu ya. Makna sustainable itu kan sulit ya ketika itu bicara bisnis. Kita bicara bisnis kan money oriented. Kamu aja deh kesini pasti ada berpikir cost and benefit. Nah, sementara kalau bicara ekosistem, bicara sustainable development itu tidak mempertimbangkan semata bisnis orientasinya, tapi lebih menekankan pada keberlanjutan dari pelaksanaan bisnis itu, tapi tetap ramah lingkungan. Ini sebuah sisi apa ya? Sedang dua sisi mata uang. Sebuah dilema yang sulit. Di satu sisi pengusaha ketika melakukan proses bisnisnya kan mengeluarkan modal. Hasilnya sedikit, hasilnya banyak tapi untungnya dikit. Belum lagi rezim yang ada pada satu negara itu bermain tidak, berpihak tidak pada lingkungan. Ini kan sulit, dalihnya ini program global kita adopsi, kita terapkan. Kompatibel enggak sama kita? Kita di Indonesia aja untuk program lingkungan itu ada masyarakat adat hutan yang mereka memang ada di sekitar hutan, itu bergantung pada hutan, disingkirkan semua. Itu di Indonesia, Malaysia juga pada masa pembangunan dam itu kan disingkirkan semua. Akhirnya banyak LSM asing counter. Padahal yang buat itu orang-orang kalau bilang kan, terus kita terapkan, kita tidak mempertimbangkan aspek di luar atau aspek artinya hutan itu kan bukan cuma pohon aja, ada binatangnya, ada manusia, ada proses lingkungan. Nah, kebijakan perhutanan sosial aja itu tidak sesuai dengan kenyataan di Indonesia. Artinya hutan mau berlangsung itu perlu kita cek dulu dari konteksnya. Sekarang ini, kalau bilang pengusaha sawit, saya tidak merusak hutan, orang hutannya saya tebangin, saya tanamin pohon lagi. Kan gitu dia bilang. Dia bilang begitu. Nah pertanyaannya, Pak, hutan itu adalah sebuah mana tumbuh pohon di atasnya dengan tingkat kerapatan bermacam-macam. Dengan tingkat pohon kayu yang berbeda. Kalau sawit kan sama. Baru 9 kali 9 kan itu. Sawit. Kan sama, seragam. Berapa jumlah oksigen yang dihasilkan, berapa cadangan karbon yang tidak ada, karena hilang. Karena ada rumput terus ditebas. Gitu. Nah ini yang kadang belum lagi hewan-hewannya kan pasti hilang. Jadi memang sulit ya. Makanya protokol Kyoto tidak bisa, apalagi protokol Kyoto itu tidak bisa terimplementasi dengan baik karena banyak negara menyerah. Mereka tetap business as usual, bukan bisnis orientasi pada sustainable development. Sulit. Kita mau ramah lingkungan, tapi melaksanakan pembangunan. Sementara konteksnya kita negara sedang membangun, bukan negara develop, bukan negara berkembang, bukan negara maju, bukan negara maju. Samarinda apa lagi? Pembangunan itu semuanya jadi kampusmu loh, kampusmu aja deh. Siapa yang pernah ke kampus orang lain? Tanya. Jangan baik apa. Solo. Itu gak pakai. Ada beberapa ruangan itu memang sudah dimodif untuk memang eko dia. Bangunannya tinggi, banyakin pohon, kita banyakin beton. Iya. Terus mau pakai mobil, mau pakai motor itu terkonsentrasi di parkiran. Karena apa? Ruangan kuliah itu hijau. Jadi kan kuliah di mana kamu pak? Dekat. Di Unhas jalan 2 kilo dari parkiran ke sekolah. Lumayan, olahraga kan? Nah, satu. Kedua, dia terjaga. Ruangan kuliah itu kalau mati lampu udah ngefek. Jadi dingin. Di sini. Ngap. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Ya. Tapi uangnya
Juga salah sebenarnya ya, memberi ganti uang itu kan tidak sebanding dengan jasa ekosistem yang harus dibuat. Artinya kerusakan meter, kerusakan tanah. Kalaupun ditimbun, tidak akan mungkin. Tanah lo tidak bertambah. Sekarang kan kalau pohon bayar pohon kan, kayak hukum rimba deh, pohon bayar pohon. Pohonnya ditebang berapa, tumbuhkan pohonnya berapa. Sekarang pertanyaannya, lahan pemukiman tetap, jumlah penduduk meningkat, kegiatan kehidupan tetap terus terjadi. Jadi saya pikir tidak akan terbayar itu. Kalaupun Jatam langsung, Jatam kan selalu mengadvokasi kan. Saya bilang tidak akan terbayar. Sama aja gini, ibumu mendidik kamu dari kecil sampai besar, terus ibumu nggak ada meninggal, kamu mau di ujung-ujung penghujung usianya orang tua kamu baik bagaimanapun kita membayar nggak? Ya sama, jasa lingkungan juga begitu. Jatam sekali bilang satu pohon dihargai berapa? Sekarang satu pohon ulin itu berapa tahun bisa ditebang sebenarnya? Berapa? 20 tahun minimal itu buat satu batang ulin, 20 tahun baru bisa ditebang statusnya. Tunggu 20 tahun perusahaannya bangkrut. Jangan nebang ya, belum waktu panen 20 tahun lagi. Belum udah ganti komisaris ke perusahaan. Ya sekarang gini, ini kan sulit ya. Artinya ada kebutuhan, ada untuk memenuhi kebutuhan itu eksploitasi. Pertanyaannya satu aja deh sekarang sederhana, saya tidak bisa ya, karena tidak ada jawaban itu. Ketika ada kegiatan ekstraksi dengan membuka lapisan bumi, saya pikir tidak ada solusi untuk menjawab bagaimana itu. Kalau ditutup sekalipun tidak akan bisa masalah. Yang perlu sekarang kita sikapi adalah pertama jor-joran enggak, kan laju banget pembuatan kebijakan pembukaan. Yang kedua, masyarakat sekitar aja. Yang dari Tubar, yang di sekitar apa lagi ya, Tanjung, ya, Salsel, semuanya deh, usaha apa? Itu gimana nanti kalau tambangnya selesai? Gak ada. Universitas saja, mall aja, ada. Rumah sakit yang worth it lah, nggak ada kan? Tetap ke sini kan? Ada sudah jauhnya dari Tanjung. Ngomongnya ngeri banget. Kadang yang artinya, FT aja deh. Kalau itu susah kan bangun rumah sakit, FT aja. Hanya ketika ada urusan tambangnya aja hidup di ekonomi di situ. Nggak usah gitu ya. IKN itu belum jadi ya. Apa yang saya lihat sekarang? Satu warung plus kalau malam, kehidupan malam udah mulai gitu. Udah tahu datang dari mana itu para butterfly itu. Itu sudah, jadi artinya efeknya itu udah terjadi gitu loh. Euforianya udah memang betul-betul ada, tapi ya itu negatif, vakum. Nah ada lagi. Itu sudah gitu aktivitas warungnya. Kalau siang tutup, kalau menjelang maghrib buka, itu apalagi kok enggak warungnya begituan. Farhan aja. Farhan lagi kan menanya apa Farhan? Ini Bu, ada kan nih di poin bawah ini perlu adanya komitmen global untuk lingkungan hingga dibentuklah MEA. Nah yang kalau kita ingat kemarin kan Bu, 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kan Presiden Jokowi itu hadir di forum, lupa namanya, Glasgow Leader Declaration on Land Use dan Forest kalau tidak salah itu. Nah di situ kan Bu komitmennya Indonesia di situ mau mendatangi komitmen supaya mengakhiri deforestasi dan degradasi lahan. Itu kalau tidak salah proyeksinya itu tahun 2030. Nah, pertanyaannya Bu gini Bu, saat Jokowi mengatakan statement seperti itu, sehari kemudian itu Menteri LHK kita itu Bu Siti Nurbaya itu mengatakan kalau pembangunan besar-besaran di era Jokowi itu tidak boleh terpengaruh oleh kalau tidak salah itu deforestasi kalau tidak salah dibilangnya, sama emisi karbon. Nah, menurut Ibu ini apakah pemerintahan sekarang ini memang benar-benar berkomitmen mau mengakhiri deforestasi sama degradasi lahan
Karena kalau kita perhatikan sekarang kan penyumbang devisa kita kan kebanyakan masih berhubungan sama yang deforestasi itu kayak tadi itu sawit gitu. Nah, ya kira-kira gimana Bu? Apakah memang Indonesia berkomitmen atau itu cuma lip service-nya Jokowi aja? Kalau saya bilang di saat yang sama Jokowi food estate di Gunung Mas, Kalteng atau Kalbar ya, Kalteng ya, sama di IP Merauke ya, itu perusahaan Korea, kemudian sudah Korea. Itu lupa, Jokowi lupa. Jadi sebenarnya untuk mengatasi, kan gini kan ini sebab akibat ya, deforestation akan menyebabkan degradation. Jadi deforestasi, hilangan tutupan hutan, menyebabkan degradasi, penurunan kualitas lingkungan. Nah, kemarin yang di Gunung Mas sama di Mipe itu kan, kalau yang di Mipe itu mau diganti beras dari sawah, kalau yang di Gunung Mas. Jadi saya baca sih di Greenpeace ID ya. Jadi di counter semua statementnya si Siti Nurbaya itu. Jadi ya kalau saya bilang ya itu tadi bahasa service, artinya ini sudah terkadung ya, orang Jawa bilang terkadung, telanjur menjalankan kebijakan sebelumnya, tiba-tiba ada momentum pertemuan global itu tadi. Jadi saya bilang Indonesia tidak sesuai antara mulut dengan perbuatan. Ya. Jadi saya pikir masih terjadi dan itu disengaja oleh pemerintah. Makanya ditolak bukan tolak ya, di counter besar-besaran, bahkan komunitas Papua ngobrol bareng, diskusi, ya betul bikin webinar, ya beberapa seri di webinarnya. Jadi ketawa aja orang Papua tuh, kita makan sagu, kita apapun makan sagu, dan sagu itu kita potong, kita bagi untuk satu lingkungan. Itu pun kita pilih sagunya dalam konteks tertentu, ditambah lagi nanti kan ada ulat sagu dan segala macam. Ntar kita tiba-tiba suruh beli beras, pohon sagunya ditebangin semua, jadi sawah. Kan ini kan merubah pola hidup yang tidak ramah lingkungan menjadi sesuatu yang dibahasakan kebijakan pertanian demi ketahanan pangan. Orang Papua loh makan sagu, disuruh makan nasi, gimana kesah. Jadi ada budaya yang berubah. Ya. Kedepannya bahkan mungkin orang Papua tidak makan sagu lagi. Kalau dikenal orang Papua makan makanan khasnya apa? Terus Gunung Mas kan banyak kan orang Dayak ya di situ, makan singkong. Nah ini kan kadang yang apa ya istilahnya ya, untuk dalihnya untuk ketahanan pangan tapi merubah pola kehidupan sebuah masyarakat di satu lingkungan. Kan yang tidak saya bahasakan tidak sustainable. Ya. Jadi kalau saya bilang ya makan kita perlu ketika mereka mau meneliti atau mau menarik lebih jauh kesalahan yang terjadi di yang barusan tadi, ya kita lihat lagi apa maksudnya, kebijakannya, aksinya apa yang sudah dilakukan. Oke. Lanjut. Sekarang permasalahannya ya, bumi yang saya bahas tadi, bumi cuma satu, sedang sakit, terdegradasi secara nilai kualitas hidupnya berkurang, harus dijaga, diselamatkan, sehingga perlu multilateral environment agreement. Jadi banyak sekali sebenarnya semua upaya global untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Banyak. Cuma tingkat kepatuhan dari mereka yang terikat dalam perjanjian itu yang seringkali menjadi permasalahan. Pasti Bu maksudnya? Kita bikin kesepakatan, jangan nyontek ya kalau ujian, tapi kenapa ketika ujian masih nyontek? Nah itu sama. Tidak compliant, tidak patuh. Ya perlu literasi berarti, jangan langsung stuntingnya, perlu literasinya dulu. Apa itu pertumbuhan golden age, apa yang diperlukan. Jadi susah sih kalau memang mamanya juga standar, bisa sampai 1 giga ibaratnya. Saya itu di Balikpapan aja loh kemarin itu bulan lalu, jadi ada KB gratis 1000 sektor diwajibkan per KB. Jadi datanya nih, selama corona ini, selama PPKM terjadi
kelahiran bayi yang begitu meningkat. Kelahiran bayi yang begitu meningkat. Dengan kondisi perekonomian yang sudah aku bahasakan sendiri. Akhirnya pemerintah Balikpapan ngambil solusi 1.000 harus di KB. Jaraknya 5 tahun. Karena kan jumlah kelahiran kan. Mau nggak mau dicari pasangan-pasangan. Ya gimana kalau kehidupannya sekitar pesisir mau kayak jarang tuh. Juragan kapal jarang tinggal di pesisir. Pasti di kota kan. Nah, ini sebuah kondisi yang miris ya, artinya mereka produktif tentunya. Tidak produktif ekonomi. Nah, mana ada dingin? Oh, habis kok. Lanjut, Pak Dia. Jangan ada kecil. Yang pertama masalahnya juga perubahan iklim dan global. Kan ada yang mau tanya? Iya. Dan memang kenyataannya begitu, kita menghasilkan emisi. Kita hidup belum menghasilkan emisi. Kita napas kan keluarkan karbon dioksida, menghirup oksigen. Udah yang sekarang kalau manusianya banyak, pokoknya dikit, terus ya pasti akan beli oksigen nantinya. Ya, jangan salah, air sudah beli. Kita air loh, itu kan tersedia bebas di bumi. Kita harus beli. Ini berikutnya kan oksigen, karena oksigen dibutuhkan sekarang. Udara udah mulai. Makanya kan itu kan dipasang sama pabrik-pabrik pupuk. PKT kan masuk untuk Jawa Sulawesi Kalimantan Indonesia Timur dia masuk oksigen sama corona dia udah tugas. Apa ya? Apa istilahnya di saya itu? Pokoknya dia sudah memproduksi oksigen kan dia penghasil oksigen, penghasil apa lagi istilahnya zat-zat nitrogen itu kan dalam bentuk air kan, dalam bentuk gas ya itu. Udah pernah pakai oksigen belum? Udah pernah pakai oksigen belum? Enak kan? Tapi kan seger badannya di situ. Nah, kan konteksnya kan orang COVID kenapa butuh oksigen kan karena kadar oksigen di dalam darah itu butuh. Dipakai dah kan? Yang nggak tahu saya kalau konteks hijau saya nggak tahu ingredientnya gimana kadar-kadar apa. Oh, kayaknya kesana deh. Saya nggak tahu itunya. Beli kayaknya pasti. Nah, kenapa? Ya. Ya saya ngajar di kelas ya, nggak ngajar dari. Ya. Sudah bilang. Ya. Manusia itu kembali kepada sifat manusia ya. Bos, satu. Nah, kalau kita mau semuanya pakai idealisme, pakai moralitas, saya pikir tidak akan jalan. Orang bisnis pakai moral, nggak cari untung. Ya kan? Gak mungkin kan? Possible. Gak ada penjahat. Maki-maki kalau biasa kan busuk gitu. Gak ada orang korupsi. Karena itu hak orang lain. Kita bicara moral. Sifat dasar manusia kan bagus, realis, amak. Bahkan sekarang manusia makan manusia lain. Biasanya begitu ya. Kita predator bagi. Kalau kita mau pakai sustainable development dalam konteks nggak ada. Nggak ada namanya istilah orang beli franchise, nggak ada retail, nggak ada. Kan untung semua itu. Indomaret murah, kebayang. Nah, mau udara bebasnya. Jadi sebenarnya alam sebenarnya menyediakan bagi kita. Kok manusia
tidak apa ya, tidak balance antara eksploitasi dengan kembali. Jadi sebenarnya alam ini kan menyediakan gratis, meminjamkan bagi manusia. Tapi ketika manusia mendeposit semuanya, ya, habis. Ya. Oke, ya. Kita berlanjut kok, punya anak, nanti punya cucu, punya cicit, berlanjut. Terus? Oke, coba buka dulu Fadia di slide berikutnya tuh nanti lagi. Ntar dulu ya jawabannya nanti terus. Terus. Next. Terus. Nah, ketinggalan. Slide terakhir berarti, slide terakhir. Ya. Inilah sebenarnya makna sustainable development itu kita lihat di sini ya. Jadi kita tidak, kalau kita bukan pembuat kebijakan, ya, tapi kita sebagai diri pribadi. Ya saya pikir yang biru, semuanya deh, semua ini bisa kita terapkan doing something ini kan. Jadi kalau biru kan di dalam lingkup rumah kita mulai merubah habit kita, merubah. Tapi saya juga susah ya kalau mau frozen food gitu. Itu menolong saya di saat saya pagi-pagi hari. Frozen food itu begitu menolong saya. Kalau yang kayak ini nggak punya solar cell lah, juga mahal kan. Paling ini aja nyabut dan matikan lampu. Karena kan selama charger HP masih tercolok itu akan mengeluarkan elektrisitas. Terus gunakan public transport. Kalau di Indonesia ini mungkin baru mulai ya. Sementara di negara maju sudah menggunakan public transport dengan menerapkan pajak kendaraan yang tinggi. Karena dengan begitu kepemilikan kendaraan pribadi berkurang. Ya. Terus kita banyak diskusi tentang diperluaskan karena diseminasi itu juga merupakan cara terbaik bagaimana kita menyadarkan kepada orang-orang untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terus sudah mulai peduli, terus sudah aja deh mandi. Kenapa kita kalau mandi atau cuci tangan itu selalu ngalir airnya? Kerannya selalu ngalir. Itu berdampak ekologis ya kayaknya. Kalau air pun ngalir kayaknya enak deh mandi. Padahal kita tidak bisa tahu jumlah air yang kita pakai. Nah makanya itu. Nah itu tadi sama cuci tangan juga air mengalir kan. Nah ini tadi. Itu kan tidak artinya ada kebijakan yang berlawan dengan kebijakan lain. Ya kan? Terus kayak ini, kalau kemarin di kelasnya si kenapa kita nggak boleh makan daging gini-gini? Ya saya tahu kalau dan sebagainya yang grill gitu. Ya saya bilangin industri peternakan itu penghasil methana terbesar, dan itu penyumbang emisi terbesar kendaraan emisi karbon karbon dioksida CO2-nya dari knalpotnya. Kenapa? Nah itu tadi kan bisa dicoba, ya kan? Tapi tidak semua, belum semua orang memikirkan teknologi tadi. Teknologinya tidak mahal sebenarnya, cuma ribet. Iya, saya kemarin KKN itu yang ini, apa itu aquaponik, jadi bawahnya lele di atasnya sayuran. Tapi nggak bisa semua sayuran, ya iyalah masa makan daun singkong kan pasti paling pakcoy, kangkung dan sebagainya. Terus ikan itu tuh apa? Aduh, hai susah juga sih mempercayakan. Ini susah kan saya bilang memanfaatkan. Saya bilang, ya itu tadi mentalnya. Kalau nanam dari tanah kayaknya nggak abdul juga. Ya, oke Fadia kembali ke slide dulu.
Oke, lanjut setelah ini. Efek rumah kaca di sini ya. Jadi efek rumah kaca di sini adalah terperangkapnya, saya bahasakannya terperangkapnya gas-gas yang dihasilkan dari kaca ya. Dan itu akan berdampak pada penipuan lubang ozon. Hadiah. Ini ya, jadi logikanya gini, jadi ketika bumi itu mengeluarkan bagian tambah lagi banyaknya ini zat ampulnya karena ada benih panas itu menyebabkan yang dibasahkan lubang ozon. Ozon itu kan sekitar 10 sampai 50 km dari atas permukaan bumi. Yang menyebabkan suhu bumi dinetralkan. Jadi bumi kalau ketika panas tidak terlalu panas, ketika dingin tidak terlalu panas. Nah, ketika lubang ozon itu robek atau lubang, itu yang dampak yang dirasakan yang sering kalau cewek tuh sering bilang sinar UV kan, kena kulit kita yang akan menyebabkan kanker. Terus munculnya berbagai jenis penyakit pada tanaman maupun manusia maupun hewan karena ini ya mengalami mutan ya bahasanya mutan. Mutan ini kan ya lanjut. Oke, silakan tanya. Kenapa saya tertarik dalam presiden ya, karena ya itu tadi saya ambil case-nya di Kalimantan Timur. Jadi Kalimantan Timur setelah ada program REDD ini kan menjadi primadona. Jadi hutan kita tuh kita tawarkan ke negara-negara pemilik emisi untuk mendapatkan duit. Nah, itu pada oke, semester berapa? Kenapa jalan Klatik? Itu kayak kaya loh, dia punya rumah lain udah selain di rumah situ. Itu mewah loh. Riverside. Riverside view. Pagi sunset, pagi apa? Sunrise, sore sunset ada di bantaran. Ya gimana udah datang perintah nanti dari pemuda Pancasila. Maaf ya Pak. Samarinda tuh habitnya memang susah. Setahu saya ada teman sekolahnya Dayu itu TK. Dia nggak mau pindah. Nanti tunggu minta ganti rumah. Padahal dia sudah punya rumah yang bagus. Dia tidak mempertimbangkan. Saya sudah bangga banget Pak. Dan kemarin banjir kita di tapi pertanyaannya kembali lagi sungai paretnya digedein ada Pak RT satu pasti akan mendatang apa pekerjaan mereka. Saya pikir gini loh, itu susah kalau sudah budaya. Miskin itu kalau budaya susah.
Tapi kan gini loh, ya kalau itu kebijakan pemerintah untuk masyarakat banyak itu relokasi tetap harus berjalan. Ya, bukan persoalan saya sudah bertajak di sini sejak zaman Singosari kah, Majapahit. Ini susah nih. Sejak kerajaan siapa itu kan sulit. Ini namanya kita kan tata ruang wilayah. Yang dicari bilang ibu pilih kasih, kami dicuekin, bikin koalisi nanti menolak Bu Prenti ngajar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau tanya kelas dari Stuart ada suaranya. Stuart, kamu enggak on cam? Kemana Stuart? Sepertinya begitu ya, alasan lagi. Nanti kalau sudah mau selesai jual lagi kopi latte. Dan tidak ada kopinya. Kok pikir saya mau sabar? Kok pikir? Sulit ya memang kita, kalau saya kadang kalau ngebahas dan pemahaman terkait lingkungan, apalagi sama mereka suka. Kekakannya aja yang dicari. Beneran. Saya kena terus kami bawa perpakan, terus parcel ya untuk yang bertanya. Oh diserbu. Banyak. Ini banyak. Gak ada fitur. Saya bilang sampah. Tidak orang harus mengolah secara langsung, tapi belum kumpulkan sampah berdasarkan jenisnya. Terus ibu-ibu tuh belajar untuk lebih bisa manajemen sampah dapurnya, ya kan? Tidak harus dikelola tapi ditimbun aja nanti buat pekarangan susah. Jadi kami ini terbatas lahannya Bu. Justru itu saya bilang saya ini juga terbatas Bu. Halaman saya cuma 3x3 depan rumah, tapi saya semua ada. Kayak hutan sih, tapi saya belajar untuk ketika saya mau ambil saya mau ambil cabai di depan rumah saya itu hal yang membahagiakan buat saya. Tidak seperti petani besar, tapi saya memaksimalkan ruang hijau terbuka ada di rumah saya. Tidak di pot, di dalam rumah. Nah, itu sulit kalau tidak pakai. Tapi memang. Jadi saya kasih pengarahnya itu di Bantuas. Ya, di sana pengarah. Jadi kue habis, kotakan habis, souvenir habis, tapi tidak ada saya pikir. Kami berangkat pulang itu cuma sulit ya. Kehidupan ekonomi di sana bagus, tambang ya. Miris juga lihatnya. Mereka ya itu tadi tidak mungkin kalau habis tambangnya selesai. Anak-anak banyak yang kecanduan HP sama ngelem. Iya di SMP-nya pada kebayang. Kalau IKN kayak apa? Jual lem. Oke, ada yang menanyakan di kelas? Silakan. Gak ada. Lanjut. Ya. Kalau sendiri nggak bisa. Kaum realis gitu yang kamu tetap yang liberalis. Ya memang dunia kan saya bilang dunia itu kan lagi-lagi kan sulit. Padahal daya dukung lingkungan itu penting untuk manusia. Kalau lingkungan tidak memiliki daya dukung lagi, kita mau tinggal di mana? Mau di Pluto, Mars, Jupiter, langit dah. Jadi ya kita sulit ya. Jadi kondisi itu kan terjadi ya. Kita loh menjaga terenggiling setengah mati.
di Taiwan gimana? Seperti jadi kadang kondisi miris itu kan binatang lucu. Kalau saya itu jauh-jauh anjing aja kan ada gerakan pencinta anjing kan. Bahkan itu juga disupport sama kaum muslim juga ya. Artinya mereka diburu dan dikonsumsi dengan besar-besaran. Udah gitu proses kematiannya yang di Cina kan ada testimoni dan itu dibunuh dengan cara keji. Hal-hal seperti itu yang kadang kalau bayang loh kalau kucing dan anjing itu tidak ada lagi di muka bumi gimana gitu ya. Makanya itu artinya itu juga dalam konteks rantai makanan juga penting keberadaan habitat apa ya artinya kan tidak ada proses ininya kan proses ininya apanya tuh melalui hewan. Makanya saya bilang daya dukung lingkungan itu perlu karena manusia tidak mungkin hidup tanpa ada jasa ekosistem ini tadi. Yang sulit ya, dalihnya bertahan hidup tapi tidak mempertimbangkan keberlanjutan dari upaya berhidup. Itu sama aja kayak orang gini loh, ngapain kita sholat, ngapain kita gereja, nanti aja udah tua. Tuhan udah lupa, udah lagi nama udah daftar member. Bilangnya Tuhan gitu kayak apa? Kamu memberku, bilangnya Tuhan kayak gitu. Kok kamu gak pernah lapor ya? Kita kan anggota tuh udah memperbarui. Kalau Islam ada setahun 2 kali gitu ke masjid gitu kan. Kalau gereja ya setahun 2 kali juga kan, Paskah sama Natal juga kan. Nah itu tadi makanya. Dan Tuhan, kamu member aku ya? Aku udah lupa, expired membermu gitu. Nah ini tadi makanya saya bilang ada perlu apa ya, simbiosis lah. Ada saling membutuhkan dan saling mendukung. Sama aja orang pacaran gak pernah ngapel, besok pacarnya diapelin orang lain, kaget. Ini pacar siapa ya? Lanjut, yang punya pacar aja yang tahu, yang jomblo gak tahu, maaf. Lambatan akan berpengaruh pasti. Ibu saya suka ngajin tikus, ini akhirnya masuk kemana-mana kan. Nanti kan makanannya, ya. Makanya selama ada tikus pun jangan takut ada ular, karena itu makanan ular. Tikus, kodok, makanan ular. Di rumah saya tuh dengan tetangga pasti, saya takut ada ular bu. Bilang saya takut ada makanan. Kalau ular nggak, kan? Ular ya pasti akan terjadi selama ya yang pasti kan rumah kita tapi enggak gitu ya. Kalau ular tuh pasti dulu lagi juga dia suka kelembapan. Ya pastilah belakang rumah saya kalau tahu belakang rumah saya tuh ada pohon jambu agung, jambu bol loh gede, pohon kemiri, nyamuk banyak. Ya. Cuma 1 minggu saya pindah. Saya Jumat 1 minggu di Balikpapan. Saya Jumat saya ngajar PIP jam 8, 10, 11 sudah di tol biasanya. Jadi seminggu baru balik. Makanya kayak gini deh kehidupan dua keluarga negara. Oke, ada yang mau tanya untuk selanjutnya deh, Nadia. Ya iyalah karena merusak hutan, jadi jalan tolnya di bawah tanah. Sama aja kita loh. Jangankan itu yang di Balikpapan apa yang minyak dibangun itu kan monyetnya lari ke masyarakat, hutannya masuk kemana-mana, apa hutan, apa tuh ular kemana-mana. Jadi saya bilang ya kalau rumahnya hilang lo kayak apa sih? Kamu lo kalau rumahmu hilang kayak apa? Mesti numpang di rumah siapa ya kan? Alasan tamu sampai jam 11 malam, ya udah aku tulis aja kemalaman. Oke, sekarang isu lingkungan global terkait hutan di sini. Yang pertama adalah perubahan tutupan hutan. Ini menjadi masalah ketika hutan dialihfungsikan menjadi beberapa hal, baik kebun, tambang. Ini sebuah masalah yang saya pikir circle-nya seperti aja ya ketika kita ngebahas hutan dialihfungsikan. Jadi hutannya berubah dari bentukan semula itu akan bermasalah. Kalau di Samarinda kan biasanya dibikin dulu tambang, habis itu ditutup bikin Farhan? Ting? Ya Bu, Kamu dari mana keluar masuk kayak Ingus? jaringannya Bu, aduh. Nah, masih kamu deket ring 1. Nggak tahu Bu, ini Kamu ring of kenapa nih? fire kali ya, ring of fire. Aduh.
Makanya pindah aja bro, Samarinda guys. Samarinda tuh mallnya banyak, lampu merahnya banyak. Banjirnya juga asik. Kuliah jam 8 banjir. Nah, ya. Pokoknya laris bikin bengkel di Samarinda ini. Karena kalau habis banjir banyak motor dikuras kan, mobil juga. Cucian mobil paling enak Samarinda nih. Pakai garansi tapi ya kalau bikin ya. Karena kalau hujan balik. Aduh. Nah, saya masukkan poin kedua RADD plus dan yaitu hutan dan perubahan iklim. Jadi ini menjadi sebuah solusi sekaligus dilema bagi negara-negara berhutan. Kita pakai G, berhutan. Jadi kalau orang Bugis loh itu bacanya berhutang. Bagaimana Fikri? Berhutang di Jamang pembangunan sekarang. Saya pertama kali masuk ke rasis kan. Saya masuk ke Sulawesi, tinggal di sekitar kampus, ada khutbah Jumatnya, okot, ini yang ceramah, di Jamang. Tapi kan itu berlaku lokal. Fikri loh ya kalau ngomong bahasa Indonesia, tapi kalau ngomong masih kelihatan bahasa Bugisnya. Coba suruh baca. Ketahuan sudah itu ikut atau diterima telepon. Itu sangat spontan biasanya, tidak bisa ditutup-tutup. Maaf ya Fikri, saya ngomongnya bahasa mana ada orang hutannya ditebas dibikin ini dulu kan, yang IKN itu kan Farhan kan tuh bikin waduk nih sekarang nih proyeknya bikin waduk, terus juga persiapan untuk tol tembus nanti. Jadi nanti tol itu terintegrasi ke Bontang, ke mana? Ngata, ke IKN. Berau. Ya, Bro sudah ada lihat tim. Gak usah pakai tol udah bagus, nggak bayar. Nah. Ya itu memang udah efek negatif dari pembangunan adalah merusak lingkungan. Gak ada pembangunan tidak merusak lingkungan. Bangun di bawah tanah semua. Kalau tidak mau merusak lingkungan. Jadi sejenis apa kau? Kalau di bawah tanah. Ya. Oke, next. Ada pertanyaan di sini? Saya ketika bikin slide ini saya ingin ada pertanyaan karena statement saya sebenarnya sudah memancing ya bahwa kita perubahan hutan menjadi masalah ketika hutan itu dialihfungsikan apapun bentuknya. Kedua, RADD plus itu menjadi sebuah dilema sekaligus solusi. Ya. Solusi buat bumi, tapi dilema buat negara yang punya hutan. Dilemanya kan hutannya kan tidak jadi milik dia sendiri, karena banyak negara yang memberikan insentif untuk perubahan iklim, itu kita terima duitnya, tapi kita tetap menjaga hutannya tetap survive. Ini kan masalah, ada aktivitas kapitalis, karena ada aktivitas terkait dengan kehidupan hutan itu sendiri, terus hutan itu kan macam-macam. Nah artinya apa ya, negara-negara yang menghasilkan emisi itu bilang, cek ke Indonesia, ke Brazil, ke Kongo, tolong jaga hutan untuk keselamatan bumi. Nah dia tetap bisnis. Nah ini tadi makanya dilema saya bilang, dapat duit tapi suruh diem. Nah deforestasi, gambarnya pecah ya. Jadi deforestasi Indonesia saya pikir semua wilayah sudah deforestasi. Ya, ini angka 2018 ya. 17,9 ribu hektar, 34 parah. Ya. Banyaknya perusahaan kayu sama tambang. Dan kita kan yang cocok untuk sawit sama Sumatera. Papua baru buka, Papua itu baru dibuka. Tahun 2019-2020 baru dibuka perkebunan sawit di Papua. Karena ya. Sama pasar. Oke, duluan. Tunggu giliran aja sebenarnya Papua. Ya. Oke, next. Apanya? Pasti. Kecuali cabut peraturan moratorium sawit. Terus sekarang loh, kayak batu bara aja ada batu bara ilegal sampai karung.
Ada juga tambang emas ilegal. Di Berau kan banyak tambang ilegal. Dia cuma berapa perusahaan, belum Oke, faktor penyebabnya sekarang deforestasi. Kita bisa lihat ini dari penyebab ini kita bisa tahu pelakunya ya, pelakunya apakah negara atau individu. Silakan kalau yang mau tanya. Transmigrasi kalau di IKN itu banyak dijual belikan sekarang tanahnya. Jadi kan mereka punya punya sertifikat ini kan, itu dijual belikan, kan lagi marah. Saya melihat masalah di IKN itu belum terjadi, IKN itu kan sudah banyak masalah sosial di masyarakat. Jadi mereka tanahnya kebanyakan dijual harganya tinggi. Ini 10 kali 15 80 juta. Itu di dalam. Di luar 100 M. Saya kadang mikir, tahu nggak Bapak uang M berapa? Berarti nggak cukup. Like kalau koin. Tadi kamu punya apa ya? Baik. Gimana? Apa yang membahasakan itu kan bervariasi ya? Ya, artinya gini loh. Hutannya luas, tapi tidak menghasilkan jasa ekosistem. Tidak. Hutannya kecil, tapi terjaga dengan baik, perawatan pohonnya juga sama. Jadi gini loh, itu kan ilmunya lingkungan ya. Itu menghitung cadangan karbon yang biasa. Cadangan karbon itu kan diperlukan untuk mengkompensasi negara-negara itu tadi. Negara-negara besar itu banyak memberi uang kita untuk menjaga berdasarkan cadangan karbonnya. Nah, ternyata kan baru-baru ditemukan sehingga si Jokowi itu mengumumkan kita mau memperbanyak lahan mangrove karena ternyata mangrove itu bisa menghasilkan cadangan karbon yang lebih besar dibandingkan hutan lindung atau hutan hujan. Sekarang gini loh, petani kita kan kebanyakan karena kita kan banyak turun-turun, tidak dibarengi dengan serta alat, apalagi kebijakan pemerintah yang tidak mensupport petani tadi. Ya, dengar pupuk, ya, terus seringkali Lombok harganya jatuh, nanti kalau pas lagi mahal 100.000, ya kan sering kayak gitu. Itu ya kan, lebih mahal daripada daging. Nah, sementara kita pemakan Lombok, ya kemarin saya bilang tuh, kita pemakan garam, pemakan cabai, pemakan bawang, tapi kenapa kita tidak bisa swasembada? Ya ini sebenarnya miris ya, artinya dulunya kita pernah bangga di zaman Orde Baru kita sebagai bangsa yang swasembada pangan, tapi kenapa kita terlalu akhirnya turun seperti itu ya? Apa ya? Lahan sedikit, pengetahuannya minim, teknologi minim, harga pupuk dan sebagainya mahal, ditambah lagi perubahan iklim menyebabkan itu semuanya kompatibel akhirnya, nyambung, complicated masalahnya. Terus juga ini, kita banyak loh pangan kita yang sebenarnya tidak dihasilkan di Indonesia. Gandum salah satunya. Kita kan tidak ada pertanian gandum. Tapi kita ekspor, kita makan gandum. Dikit-dikit di roti yang gandum. Nah itu tadi kan makanya
pola makan kita buruk. Kita nggak bisa makan kecuali nasi. Diganti singkong sekalipun dengan rendang. Ganti jagung, ih, sangkanya orang makan ayam. Kayaknya tidak enak. Saya waktu diet, kita makan kentang nggak enak. Apa tuh? Kentang, ubi, nggak apa ya? Baunya kan beda. Dibentuk apapun kan nggak enak. Sama aja lah kamu makan burger daging sama burger tempe. Ya kalau itu daerahnya baru ya, kan segala sesuatu kan, dosa itu malaria tinggi loh kalau transmigrasi pada awal-awalnya. Karena kan hutan, dibuka, paru-paru basah, segala macam terjadi tuh. Hutan, apa ya, daerah hutan loh ya, baru dibuat tinggal manusia tanpa ada proses kesehatan. Dengan teknologi seadanya, sebetulnya pun alam ada juga. Ya akhirnya ya jadi lebih mendekat juga. Apa ya, dalihnya untuk membagi ya, menyeimbangkan penduduk kota dan desa ya, kan berdampak. Kalau yang berhasil ya berhasil, kalau yang gagal banyak juga. Ya kayak juga itu yang ketika kita membuka ladang itu kan ya. Jadi kita bisa lihat aktornya itu kan sekarang berpindah, mas industri perkayuan ini bisa individu juga bisa negara. Bakaran hutan ini juga tidak melulu si peladang berpindah, juga pembalakan liar. Kalau di Kalimantan karena batu bara kan bakar kulit. Tapi tidak secepat dibakar. Beda lah. Sekarang diganti sama bullying. Kan sistem di sini pegawainya rolling. Jika rolling. Rolling. Saya besok jadi pertanian. Kalau dosen kayak gitu bahaya, mati saya. Kebijakan pemerintah politik kehutanan diperlukan dari saya food estate tadi ya. Terus kembangan ekonomi. Kalau negaranya kaya saya pikir tidak akan mengeksploitasi alam. Manusianya yang disebar di PKI. Bekerja. Oke, hadiah berikutnya. Kemiskinan sana kan disebabkan oleh penjajahan dari awal penjajahan itu ya. Enggak juga loh, sistem pendidikannya maju di India. Kita kalau mau S2 di sana gratis bukunya. Ya mungkin tidak semuanya beruntung. Tapi yang minimal bahasa, pendidikan masih bagus. Minimal tidak seperti Belanda. Eksploitasi semuanya. Oke, sekarang dampaknya ya. Penurunan kualitas dan kuantitas hutan, peningkatan gas rumah kaca, berkurangnya anak. Nah, ini semua orang ini kalau dari tadi yang itu terus ya. Coba tolong jahit on. Mana ada harus? Nggak ada. Tunggu aja 10 menit belum selesai, kita on cam 3 kali saya panggil, sakitnya di akhir. Ada yang nambah. Lagi dong. Tubuh itu belum bangun, yakin saya. Kemarin di kelasnya si Akbar panggil, dia masuk asma di Dandi. Baru selesai mandi bu. Yang ngajar 10.30. Kamu masih, saya pun masuk 10.40. Kamu masih mandi. Kalau di kelas ya
Nggak ada. Kalau di kelas loh saya, jika saya tadi anak saya daring, nanti kalau sudah anak saya sekolah full, jam 8, saya kasih jatah paling 10 menit keluar, nggak boleh masuk. Ya di depan. Nah, dulu banyak yang nggak peduli saya, nggak ngaruh. Saya pakai baju dua, bawa baju dua kalau saya hujan, itu banjir. Saya pakai baju yang betul-betul mau pasar itu, pakai sandal kepet. Kadang ada baju saya di kantor. Saya ganti di toilet. Berangkatnya lebih pagi saya. Masa kampusnya mau mundur jamnya, kalau jam 6 baru selesai, main lagi jam 4. Kita kan banjir datang setelah kehidupan itu ada. Bagaimana, saudara-saudara? Rumahmu mobile maunya rumah. Ya kamu harus adaptasi. Kalau boleh jam apa? Karena itu pasti. Saya kalau ngejar jam 10, saya berangkat jam 8 kalau banjir. Karena 2 jam biasanya. Karena di area tertentu kan orang biasa jangan kamu turunin pokoknya. Tapi nyeluk ke air nggak masalah. Tapi anak saya senang kalau hujan, kalau banjir. Dia cerita sama neneknya, banjir sama neneknya. Kalau di Samarinda itu heboh sama banjir, berarti baru tinggal di Samarinda. Oli mau nanya apa nih, banjir? Mbak, saya mau nanya soal slide sebelumnya. Mana, Lip? Pembangunan sama pertumbuhan ekonomi itu kan selalu berbarengan sama kerusakan hutan dan isu lingkungan lainnya, Bu. Dan selama ini juga pemerintah kan nggak nempatin isu lingkungan jadi suatu prioritas yang mesti cepat-cepat diatasin. Menurut Ibu, untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi sama pelestarian lingkungan, yang paling penting tuh perannya siapa sih, Bu? Apakah perannya masyarakat atau perusahaan atau pemerintah atau mungkin kayak lembaga internasional gitu? Kita coba. Terima kasih. Lip, kalau ditanya ya, karena saya bukan pejabat, bukan pelaku juga. Kalau saya bilang circle-nya semua harus terlibat. Jadi baik masyarakatnya, baik pemerintah maupun investor ya, atau korporasi. Karena bicara lingkungan kan bicara korporasi yang melakukan eksploitasi yang itu dihalalkan oleh kebijakan pemerintah, yang nanti ada pegawainya, ada masyarakat sekitar. Jadi community-nya itu memang harus punya komitmen yang benar-benar untuk menjaga lingkungan. Artinya gini, jangan tadi bilang Mulia si Jatam sudah bilang katanya perusahaan tambang itu sudah memberi uang ke masyarakat sekitar untuk mengganti pohon yang ditebang. Oh, tidak begitu, jasa lingkungan, jasa ekosistem. Artinya seberapa kerusakan yang ditimbulkan, Anda harus meninggalkan lahan tambang Anda dengan kondisi yang jauh minim resiko. Kalau dipikirkan, Olip di mana posisi Olip? Maksudnya kotanya, saya Samarinda. Samarinda ya? Ya. Banyak kan kolam-kolam yang terbuka dan berwarna-warni itu kan? Nah, itu sekitar kita lagi dan setiap tahun selalu mengambil nyawa ya. Kondisi yang lubang terbuka menganga begitu kan, saya pikir itu terlalu sederhana saja. Harusnya paling kan ditutup, minimal tidak ada kubangan air di dalamnya. Meskipun itu biaya loh, kamu juga sudah mengambil keuntungan yang cukup besar. Gak kebayang kalau KPC itu hilang nanti kan, di Berau nanti hilang. Itu banyak banget di situ waterboom. Ya, itu kalau dari Berau ke Samarinda itu kan, kapan? Kan muter tuh, terus kan lewatin Berau, Jakarta itu kan terbuka. Dan itu banyak kubangan dengan kedalaman. Belum lagi yang di posisi yang di Tanjung sampai ke Banjarmasin itu kan juga terbuka sekali. Jadi itu miris dibilang Kalimantan ini kaya ya. Ya sama-sama dan sebagainya itu kan. Maka saya bilang sama Kalimantan ini kaya ya, ada emas, ada emas ya. Ada emas, batu bara, gas, ya kan, gas, minyak, sawit, semen yang mau dibuka di Sangkuliran dan itu di demo masyarakat, ya kan. Kaya sih, kaya. Tapi bagaimana dengan setelah eksploitasi itu jadi kalau saya bilang ketiga ya, dibahasakan dengan budaya aktornya ketiganya ya, masyarakat, pemerintah dan korporasi itu harus semuanya punya komitmen yang sungguh-sungguh untuk melestarikan lingkungan. Jadi tidak melulu ke orientasi bisnis dengan efek merusak lingkungan gitu loh. Jadi keberlanjutan anak cucu
itu harus dipertimbangkan gitu loh. Saya nak kawin Bu, saya nggak punya cucu. Di child. Ya, itu ya sulit ya. Saya ngomong kayak gini, itu bapaknya Oli bos banget. Bilangnya dosen ini Pak, buat Olimpiade. Jadi sulit nih kalau kita negaranya underdeveloped atau negara berkembang, pasti kita mengejar ketertinggalan dengan membangun pembangunan itu kalau nggak punya warisan dari penjajah ya mau nggak mau merusak lingkungan biasanya. Kan begitu. Kita kan waktu dijajah Belanda kan jadi kaya, jajah Jepang jadi kaya. Banyak warisan penjajahan. Oke, ya kenapa ya? Saya nggak tahu tata ruang Unmul ya. Sebenarnya dulu tuh tidak kolam tuh tapi tidak seluas itu. Itu masih banyak tumbuhan. Di Unmul sekarang kalau bedakan tahun saya masuk itu 2003 itu masih banyak tumbuhan dan tapi juga miris sih dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab juga ya. Di kampus itu tidak begini. Tidak semuanya betul. Kalau sekarang kan penambahan ruang, harusnya kan menambah ruang pembangunan kan lahan. Tapi lagi-lagi biaya itu. Kan kalau dipikir teknologi pembangunan seperti ini kan sederhana sekali teknologinya. Arsiteknya kan sederhana sekali dibandingkan yang 80, 90. Kalau kita lihat ke UB, itu kan dikit bangunannya. Tapi dia atas semua, liftnya jalan terus. Bosan lagi listriknya. Tapi karena dia untuk memaksimalkan lahan hijaunya. Ini yang susah sebenarnya. Saya mikir UNU itu lagi. UNU itu kan kampus apa aja? Ini seberang ini kan tuh loh. Itu kayak apa kalau mati lampu? Uyuh, jalan dari nanti atas ke bawah. Ada pohon. Karena kalau mau baca-baca kan kalau ngeliat kampus orang kan ngobrol di taman di bawah. Sungai apa? Sungai bener ke bekas tambang. Bekas tambang. Makanya nanti kalau banjir larinya ke Stein. Itulah sama. Kita Riverside, ya kan? Floating city. Visit. Oh, kan Italia. Ya tahu saya. Venesia yang lewat kapal apa dulu ponton. Kita mau wedding apa saya mau foto prawedding ini kapalnya ponton sebelahnya. Ya Allah. Apa ya imajinasinya? Ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, tapi kan yang dilihat kapalnya tambang pasir, ponton. Orang lo lihat ikan-ikan, lihat floating market. Enggak. Batu bara. Apa indahnya? Kenapa? Air bakunya PAM itu. Kan gini, gunanya sungai itu apa? Untuk jalur transportasi, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat kita. Makanya saya bilang kalau kamu bilang tadi indahnya di mana? Atau gini, yang orang Tenggarong yang pernah makan indah view-nya. Apaan lihat ke sana? Tongkang kayak wat. Sebelah sana Lok Bahu ya. Sebelah sana orang muji MCK. Apa indahnya? Samarinda terlalu terlalu dibuai gitu. Ya. Marimar, ya kan, kamu ke jam 3.
baunya tampun. Airnya kan bangga ya, apa tuh? Airnya kan naik ya, turut mau ke air kan bau itu. Bilang anaknya amis baunya. Bau amis, bau yang ikan itu, sama minyak-minyak kan. Mari Riverside, Mahakam Riverside ya, market. Ya. Ya cantik sih kemasannya. Korea memang di sini loh, sebelah sini, di sini basuhan. Apa mas makan di basuhan. Kita berkontemplasi. Gak usah itu. Saya kalau ke Kubar, ibu saya nggak mau naik darat, jadi mau kapal. Kalau ke Kubar, ibu saya nggak mau cat gigi dan segala macam pakai air. Jadi kami bawa aqua banyak-banyak. Nggak mau, biar dari bawah disedot, dibikin. Jadi nggak minum teh panas, nggak apa, ibu saya minum aqua. Saya bilang, Bu, itu loh nasi kita air sungai, saya bilang gitu. Jadi apa ya? Karena kita, padahal air pump juga dari air sungai kan. Makan jadi olah, kaporit dan segala macamnya bikin dia jernih dan bikin bakteri. Ya. Tadi bersih. Imal kali. Jadi apa ya? Kita orang Samarinda tuh kalau Supi Makam tuh hilang, supaya hilang Samarinda. Karena kehidupan kita memang berbasis air. Saya pikir peradaban kuno ya. Peradaban kuno kan dimulai dari sungai. Samarinda berarti orang kuno. Peradabannya juga sekitar. Jadi apa ya? Masalah air aja saya pikir Samarinda air dikasih banyak bingung, dikasih kemarau air, sulit dijelasin manajemen sampah juga loh. Hampir semua tikungan sampah. Lanjutlah. Gak bisa kita nyalakan juga kalau pemerintah. Katanya pemerintah ya ada koordinasi. Sama aja kayak keamanan. Jangan negara yang bertanggung jawab, tapi pemerintah masyarakat sebenarnya. Saya bilang pikir habit sih. Kalau dia buang ke sungai itu gak bisa tidak. Kalau itu buangnya air, kalau itu buangnya makanan, akan terjadi akan terurai. Tapi kalau sampahnya tidak segala, yang lagi dia menyalahkan pemerintah. Sudah masyarakatnya ada kutip yang dibilang miskin, kan? Iya. Ya. Sama-sama lah, sama-sama. Sekarang persepsi dulu, langkah pertamanya itu yang namanya kalau orang diet loh, berat ya. Kalau komunitas kita, circle kita sama mau diet, terus kita memulai memang sulit. Saya pikir kayak kita pribadi loh tiap hari kalau yang sholat subuh ya, sholat subuh kan berat ya bangun pagi itu, berat. Tapi kalau udah terbiasa kan beratnya itu kan hilang. Nah, terus nanti kalau sudah terbiasa terus tiba-tiba tidak bisa sholat, ngerasa ada yang hilang. Itu kan berarti mental kita kan sudah berubah. Sama kayak kamu kalau tidur harus minum susu, kan habit. Coba sehari tak minum susu, kayak ada yang hilang. Berarti ada sesuatu yang berubah dalam. Sama kayak gibah, kalau sehari nggak gibah itu kayaknya budaya. Gibahinya kadang juga nggak dosa sih, cuma ngomongin orang aja tuh seneng banget ya. Iya, tadi ya lanjut. Nah,
Itu inherent ya. Artinya karena buminya cuma satu, otomatis masalah di negara manapun tuh dihadapi secara bersama. Harusnya tanggung jawab moralnya itu. Tapi kan lagi-lagi kita bicara kesalahannya perusahaan, ya. Ya, makanya WWF itu kan sebenarnya bagian dari masyarakat global ya. WWF, Greenpeace, tapi mereka yang menyuarakan itu tadi karena apa? Kadang pemerintah sulit untuk bergerak. Karena kan biaya. Berikutnya masalah lingkungan berhubungan dengan eksploitasi global common. Jadi sebenarnya masalah lingkungan itu disebabkan karena kebutuhan global yang dieksploitasi. Minyak, bara, sawit. Ya. Terus masalah lingkungan sangat intrinsik adalah manfaatan nasional karena sifatnya yang kebakaran itu. Bukannya yang dirusak ini banjirnya. Terus banyak masalah kerusakan lingkungan yang bersifat lokal dan nasional di dua negara dengan pola dan model. Artinya berarti tingkat ekonomi atau pembangunan yang dilaksanakan sama atau korporasinya sama. Bisa jadi banyak faktor di sini. Ya karena gini ya, negara yang belum maju itu pasti akan mengolah, mengeksploitasi alamnya dengan teknologi yang sederhana. Dan itu pasti akan maksimal dan minim. Berikutnya, proses eksploitasi lingkungan yang berlebihan berhubungan dengan proses sosial, ekonomi, dan yang luas dan masuk dalam proses. Ya, artinya ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam konteks ya negara perlu survive, negara perlu terus ada. Nah, upaya memenuhi kebutuhan negara itu adalah negara harus punya duit. Bagaimana caranya? Ya udah, izin tambang. Ya, yang punya pemerintah juga biasanya, pejabat. Kemarin saya ngobrol penggemar Prabowo, kemarin apa 2 hari lalu dulu ya. Makanya kebayangkan kalau Prabowo jadi presiden, berapa izin tambang yang dia punya. Itu merubah diri yang di Jawa Timur itu punya Sandiaga Uno, itu rusak juga dalam lingkungannya. Susah kita bermain dengan tataran dia membuat visi ketika kampanye populis. Tapi kenyataannya di belakang dia biang kerok kerusakan yang perlu harusnya masyarakat kita perlu cerdaskan. Bukan sekedar memilih pemimpin yang punya tujuan. Pilihan. Semuanya sudah ada. Kalimantan Selatan loh, Prabowo kan. Ya, karena ternyata kan balihonya ada gambar guru sekumpul sama Prabowo sama Sandiaga Uno. Sehingga penyebab masalah lingkungan berhubungan dengan penciptaan dan kekuasaan, berhubungan dengan pola konsumsi. Jadi semuanya circle nih sama ya. Artinya kita tidak bisa bilang salah siapa. Artinya ini terkait sebab. Jadi saling saya coba jadi gening agama. Muncul ayat dan celakalah suatu kaum. Nah, ada agama tuh kalau berhubungan sama Tuhan, kalau buang sampah tetap aja. Satrul iman. Ya. Hadis. Lanjut. Wadia. Mungkin binatang-binatang kali ya. Ya. Saya yang nanam, saya pun yang merusak. Lalu ribut. Karena orang rumah nggak ada, akhirnya saya yang bertanggung jawab. Nah, yang kalau nyuruh orang baik. Ini preman ya. Dulu laki. Sekarang jadi perempuan. Rasanya bagus kan? Tidak ada istilah manja dalam hidup saya. Makanya kalau bilang, bu banjir, mau ke kampus, tidak ada istilah.
Oh, perahu getek. Oh. Nggak bisa, nggak bisa. Nyangkut nanti. Banyak anunya, kan lamun, banyak ininya jaringnya orang. Jet ski perlu, itu pentingnya jet ski karena semua nanti berair semua. SpongeBob aja yang di air. Ada lagi film kartun yang selain SpongeBob itu yang di dalam laut bakar ikan, bakar sosis, sama kayak SpongeBob tapi baru lagi. Kemarin saya lihat di ya, itu kan SpongeBob. Sudah imajinasinya itu kadang ya itu bagus, tapi buat anak-anak kan tidak cerdas gitu. Oke, lanjut kalau nggak ada yang tanya. Ada apa ini kalian pada open semua? Kita berapa menit lagi? Oke, 10 menit sebelum kelas berakhir, saya panggil tidak ada 2 kali ya, 2 kali saya panggil tidak ada, saya langsung remove ya. Maafkan mama kejam, karena itu bagian dari mantap kan? Cakep, langsung on semua. Mantap, belum dipanggil. Anak saya aja loh on cam, kalau tapi dia mute. Kalau kelas itu dia 30. Gurunya anak saya sudah saya ajarkan pakai laptop saya ganti namanya dia. Jadi dipanggil, karena kalau enggak nama mamanya. Mau Dayu. Itu kan misalnya Ibu Frenti ya, apologize. Lanjut tadi ya. Malas, aku udah mau remove dari grup. Dari grup ya, bukan dari Zoom. Ini baca sendiri ya. Lanjut. Itu ininya, kesepakatannya. Lanjut lagi. Sampai yang sustainable kalau nggak salah tuh. Next. Nah ini belum sebelumnya. Itu nama ininya, nama kesepakatannya. Nanti di hukum internasional kan ada itu. Belum ada MOU, ada LOI, ada agreement, segala macam itu ada. Itu biasanya tergantung hukumnya, tergantung lamanya, tergantung urgensinya. Oke, tantangan dan peluang lingkungan hidup di sini kita bisa lihat ini record ya. Oke. Pertama, pola pembangunan yang saat ini tidak memuat pertimbangan lingkungan, pembangunan selalu memerlukan sumber daya alam dan sumber daya besar. Jadi rendah ya lagi kualitas atau derajat pembangunannya. Yang kedua, eksplorasi sumber daya alam yang bersekitar tidak mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan yang ketiga, pola pembangunan konvensional selain menggunakan teknologi dan proses produksi yang murah, tapi menggunakan air dan gas. China yang sebesar itu negaranya juga pasti ya teknologi produksinya bagus, tapi teknologi limbahnya buang. Oke, next. Nah kan gibahin Farhan kan, oke. Farhan itu cari perhatian. Makanya carikan dia pasangan, dia tidak akan cari perhatian lagi. Berikutnya sustainable development, di sini kita bisa lihat adalah pembangunan yang memiliki kebutuhan saat ini dengan memperhatikan kemampuan generasi mendatang. Konsep ini mempertahankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi ekonominya, masyarakatnya, dan alamnya. Kata kebutuhan di sini merefleksikan perhatian untuk mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar. Dan kalian lihat ya, sustainable development. Next. Oke, saya pikir terakhir ya. Terakhir yang tadi, yang circle tadi itu. Tadi ya. Di netral dulu. Bukan berarti tidak beracun ya, dinetralisir racunnya. Kayak di PKT itu dia bikin kolam besar sepanjang ikannya, kalau itu mati berarti dia racunnya tinggi. Makanya ya ini kan hidden story ya, gitu kan banyak
lahir dengan kondisi otak di dalam tahap yang anaknya biasanya ini ya terus tapi kan macam-macam tuh sindromnya kan karena konsumsi ikan sudah banyak laut dari laut itu baik. Kalau saya di rumah saya sudah tidak lagi membolehkan segala jenis kita nggak tahu kapan dia lagi bagus tuh. Suara ibu pelan betul. Bagaimana? Weh, Tasya makan enaknya Tasya, ya Allah. Ya Allah Tasya. Enaknya bagi-bagi coba Tasya. Apa kau makan Tasya? Bukan karet kan? Atau biji sawit? Nanti ya di kelas kalau ada yang makan serbu memang. Boleh minum boleh. Kalau makan kayak pasti itu pas pakai piring itu, yakin aku. Ada kerupuknya lagi. Mie, telur gitu. Coba aku berani tunjukkan kameranya makan apa dia. Kan ada sedikit kan sudah itu. Oke, ada yang mau tanyakan untuk materi hari ini? Mulia lagi silakan. Iya, kamu tumbalin dia ya di kelas ini. Apa dia tumbalkan ke dia ya? Ya, taruh. Iman kemana ya? Iman? Man. Anakku juga itu. Anak pertama pun Farhan, anak kedua pun Iman. Apalagi jadi anak ketiga. Keluar dia. Ada tes antigen dia Bu katanya. Mau kemana dia? Mau ke Samarinda? Nggak tahu kemana Bu. Ada tes antigen dia. Habis kuliah terlalu. Iya Bu, katanya dia Rabu ini mau ke Samarinda Bu. Dapat apa oleh-oleh kan nanti kita terbuka dia ya. Berau nggak bisa berau nggak jauh kejauhan. Ya baru muncul ya kalau ngebahas Iman sama Farhan, tahu aku. Ya silakan Mulia. PG ya. Tapi PG-nya apa dulu? Kalau PG-nya makan apa dulu? Karena kan PG ini kan konsumsi sayurnya juga tinggi. Sayurnya pakai pupuk organik atau anorganik. Kan kita harus lihat dulu. Artinya kalau kita makan sayurnya pasti pakai pupuk kimiawi juga lingkungan dalam proses tanam sayur. Atau buahnya impor. Kan kayak teman saya itu sudah 2 bulan di EVG. Saya ngeliat aku asli nggak bisa bilang makannya buah mulu udah gitu apel merah itu impor semua. Impor mesti itu pakai. Kalau mau makan buahnya itu kecapi, timun, mangga, impor. Hah? Gak apa-apa dok. Whitening kan. Ini kan eat this ya, less, eat less ya, bukan berarti kita tidak harus PG. Karena kita juga butuh protein hewani sih. Oke. Jadi stunting dulu. Eat less bukan no. Untuk menguranginya, kan tidak harus dari hewani. Tapi kan sumber protein kan tidak harus dari hewani. Daun apa itu? Daun apa? Moringa. Kan juga tinggi protein. Daun itu loh. Itu makanya ditanam banyak di Afrika. Karena kebutuhan gizi buruk, karena gizi buruk di sana akhirnya FAO menanam banyak pohon kelor. Kan tinggi protein. Kalau dibikin dari sayuran. Makanya namanya kan moringa. Oke. Jadi saya pikir kalau saya kemarin dapat dari webinar Planetaria itu gini, kita minimal 1 makan 24 jenis makanan yang berbeda. Jadi jangan tanggung semingguan. Jadi divariasi. Itu tidak semuanya
Di rumah saya tidak ada lagi namanya yesterday vegetable tidak ada. Sayuran yang panas itu kan lagi terkait kayak apa gudeg apa segala macam. Daging enak, iya dagingnya enak. Tapi kalau tubuh kita juga penuh daging juga nggak enak deh. See my body, not my fatty kan, ya. Lihat body saya bukan lihat lemak saya kan. Kalau terlalu banyak makan daging kan gitu. Apa ya? Tapi saya pikir berpikir positif dan bahagia itu tidak bikin gemuk kok. Tidak harus makan daging. Ya. Sekarang kalau kemarin kalau planetaria itu dia tidak vegan, tapi memvariasikan makanan kita, asupan kita, dan tetap sehat ya. Karena PG pool juga di tahap tertentu kita kurang protein hewani, protein yang zat-zat yang terkandung dalam daging. Terus juga ini lain kalau agama ya, kalau agama yang belum PG lain. Terus ini juga yang penting kita tahu asal makanan kita. Dia bilang begitu. Artinya kalau ayam ya terus kalau kambing itu sudah bikin aja bau gitu ya. Jadi ya apartnya ini bukan sebuah solusi yang wajib kita aplikasikan, tapi kita belajar untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Artinya how to men-treatment habit kita gitu loh. Bagaimana merubah habit kita kalau itu dilakukan tidak, tapi kan kayak pesawat kita ke Jawa naik kapal bilang, oh gitu kan, begitu gelombang pesawat, tapi juga ngajakin habit untuk traveling setiap saat kan seperti itu. Lagi saya pikir kalau corona ini kan memang resisi itu makan, tapi kembali sehat kan? Enggak juga, banyak sampah kok. Sampah. Apa? Iya, tapi kan mengurangi otomatis banyak industri penerbangan yang KO kan ketika COVID terjadi kan. Tapi peningkatan pola konsumsi terjadi. Kebutuhan pangan tinggi loh di saat PPKM ini. Banyak orang yang berkecukupan itu melakukan budaya ini, GoFood itu loh. Stock dan food. Apa GoFood. Jadi sampahnya meningkat. Frozen food. Ya, tidak disikapi dengan lebih bijak. Kalau yang lebih bijak mungkin bertanam di sekitar rumah, tapi juga akhirnya kan juga orang yang tidak hobi bertanam. Pada awal-awal kan hobi bertanam sama hobi apa? All stop. Habitnya kan all stop. Saya pikir kita mulai dari hal-hal kecil aja deh. Ada yang bisa kita ubah dari poin. Bilang ibu saya itu waktu dia SD dulu wabah apa itu dulu nggak ada ininya, nggak ada penanganannya, orang nggak keluar rumah aja. Kalau sekarang kan sulit ya, orang susah banget suruh nggak keluar rumah. Vaksin itu seolah-olah kebal COVID. Padahal vaksin itu cuma mengurangi. Saya pikir tidak berkumpul secara Balikpapan enggak tuh? Belum. Hah? Ya itu kan makanya sepi. Ya makanya sepi. Terus parkirnya nggak nyaman. Oke, saya panggil pertama semuanya tolong di stop screen Fadia. Ya Tiara, katanya Tiara ya. Saya panggil, sudah on cam semua ini pintar. Kita kali ya, karena aku remove kau. Jessica, Chelsea, Olivia, Rio ini tiap minggu saya remove loh. Jessica, Gary, mana mukamu Gary? Nggak kelihatan. Belum mandi Gary. Arjuna ya Allah rambut Muna, naga sarang burung. Ganteng dari mana kayak gitu? Biarin. Nah, kita belum mandi juga. Hele, mau senyum-senyum tutup-tutupin. Raul Parasnya juga belum mandi. Mana Stuart? Stuart, satu kali kepanggil ya. Fatir. On cam. Fatir Al-Mahfud.
1. Hadir, Bu. On cam, bro. PPU on cam. Ih, Farhan kenapa kayak gitu? Kayak anak teraniaya gitu. Jessica, kamu depan toilet, Farhan. Jessica, 1. Jessica sudah Sanggona. Jessica, pakai Y sama J. Jessica. Kita juga, ejaan mana ini? Fatir, kamu tidak bisa on cam? Muka kayak. Allah mukamu tuas, buat gagah dari Hongkong. Ya Allah. Nggak harus ya gagah-gagahnya, Bu. Gitu dong, makanya datang. Muka lemak, tunjukkan muka lemak. Jessica ini enggak ada ya? 1, 2. Jessica dua-duanya enggak ada nih ya, lihat ya. Jessica Sanggona sama Jessica Chelsea Olivia. Artis. Kayak ada artis nah. Chelsea Olivia. Oke, silakan di SS. Siapa? Siapa lagi yang belum on? Udah ini kan saya di sini, bro. Ini loh saya di sini. Kamu kan ada absen itu loh, sibuknya mulia ini. Moratorium nanti. Kamu di situ. Ini kamu sebelah saya, kamu pamer muka. Heran aku. Depan kamera sih kamu. Kamu punya muka. Oke, cepet dah. Apa, Fikri kah? Fik? SS? Tangannya begini-begini. Pakai helm lagi. Udah, pakai. Ya, slide 1. Sudah 1, slide 1 sudah. 1, 2, 3. Slide 2. Apa Septiani? Ya. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, Farhan. Kamu pakai filter kan, Farhan? Ya pakai filter juga. Alah, bibirnya diping-pingin lagi. Habis kuliah ini kita sama-sama ke rumah Farhan untuk lagi. Tolong disiapkan ya. Tadi kita bawa pisang, Fikri bawa beras, si Mulia bawa pisau. Oke? Gak ada pertanyaan lagi? Kita tutup ya kuliah hari ini ya. Selamat pagi.